Sudah mau mulai. Halo, selamat sore saudara-saudara. Kembali lagi bersama saya, Geralda Aprilia Salindeho, mahasiswi dari STT Soteria Purwokerto. Hari ini kita semua bersama dengan Pak Hendi. Halo Pak Hendi. Pengakuan yang mengatakan dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah Pak Hendi, saya mempunyai pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa bukti pertama dan sungguh-sungguh yang diberikan oleh Yesus Kristus bahwa penderitaan dan kematiannya telah membawa keselamatan bagi kita manusia? Silakan dijawab Pak. Ya, selamat sore semuanya. Pertanyaan kali ini adalah berkaitan dengan pengakuan iman Nisea butir yang kelima yang menyatakan dengan tegas bahwa Kristus bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa bukti atau proof ya yang mengatakan bahwa Kristus itu mati dan dia menderita, mati dan bangkit bagi kita untuk keselamatan kita. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 20, Alga. Coba bacakan. 1 Korintus 15 ayat 20. Satu Korintus 15 ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Ya, nah kebangkitan Kristus ini menunjukkan bahwa menjadi fondasi ya tentang keselamatan kita. Ya, jadi kalau ditanya apa bukti kalau Kristus itu menderita dan mati untuk keselamatan kita. Nah, buktinya adalah bahwa dia bangkit lagi. Ya, jadi dia tidak hanya mati dan menderita, tetapi dia bangkit lagi, dan ini menjadi foundation dari keselamatan kita. Nah, tanpa Kristus yang bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Kira-kira gitu, Alga. Tentang pertanyaan tadi ya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih yang seharusnya kita pikirkan tentang keadaan di mana Yesus Kristus itu setelah kematiannya dan kemudian kebangkitannya? Apa sih yang seharusnya kita sebagai orang percaya pikirkan tentang hal ini, Pak? Ya, kematian dan kebangkitannya, ya ini jelas diajarkan di dalam gereja. Ya, misalnya ada peringatan tentang kematiannya, kebangkitannya, itulah yang kita sering sebut sebagai Paskah. Bahkan di dalam nyanyian gereja, ya, atau him-him gereja itu juga dinyanyikan untuk mengingatkan kita bahwa dia datang, ya, memberikan nyawanya, hidupnya, ya, supaya dia bisa menaklukkan yang namanya dosa, lalu kematian, alam maut itu, dan juga memberikan kita kehidupan. Nah, misalnya ada salah satu him gereja mengatakan, in the grave as to the flesh, in Hades with thy soul as God. Ya, jadi di dalam kubur dia terbaring secara tubuh jasmani, tetapi di dalam Hades, ya, di dalam alam maut, kerajaan maut, jiwanya
sebagai Allah, jiwanya ada di dalam Hades. Sebagai Allah, dia ada di paradise dengan penjahat yang disalibkan di sebelah kirinya, ya, di sampingnya Yesus. Kemudian dikatakan Kristus, ya, bersama dengan Bapa dan Roh Kudus memenuhi segala sesuatu, ya, termasuk diri kita yang kita tidak bisa jelaskan, ya, secara misteri bahwa kebangkitannya itu memenangkan kita dari kegelapan itu. Jadi ada satu him yang baik sekali, ya, yang kita bisa ungkapkan ini, bahwa di dalam kubur terbaring jasmaninya, di dalam Hades jiwanya, kemudian di paradise, ya, dia sebagai Allah bersama dengan pencuri yang disalibkan di sebelahnya. Nah, kira-kira ini kita bisa memikirkan tentang keadaan dia, ya, setelah dia mati, apa yang terjadi, yaitu dia dikubur, tetapi jiwanya ada di Hades, ya, kemudian rohnya, ya, as God, dia sebagai Allah, karena dia punya natur ilahi, ya, ada di paradise bersama dengan penjahat yang disalibkan di sebelahnya. Kira-kira gitu ada. Nah, Bapak tadi menyinggung berulang kali berbicara tentang Hades, Hades atau neraka seperti itu ya Pak. Apakah Bapak bisa menjelaskan lebih jelas apa sih sebenarnya itu Hades atau neraka, dan apa ini sebuah tempat kah atau apa, supaya kita sebagai orang percaya lebih mengerti, oh Hades itu sebenarnya seperti ini, bukan seperti yang kita pikirkan selama ini. Seperti itu Pak. Ya, Hades itu sebenarnya dari bahasa Yunani yang artinya tempat kegelapan, ya. Kalau kita baca misalnya di dalam Yudas 1 ayat 6, coba Alda bisa bacakan. Yudas 1 ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Amin. Iya. Nah, ini artinya satu tempat di mana roh-roh itu terpisah dari Allah karena dosa, ya. Tidak ada terang, yang ada di sana adalah kegelapan, ya. Nah, Hades ini adalah seperti juga digambarkan di dalam surat 1 Petrus 3, itu seperti penjara, ya. Nah, penjara apa? Penjara di mana yang mengurung para roh-roh yang berdosa, ya, yang ada di dalam kegelapan. Jadi Hades itu bisa dikatakan seperti spiritual prison, ya, penjara roh gitu. Yaitu keadaan di mana roh-roh itu terpisah dari Allah karena dosa, ya, dan dari terang, dari kemurahan, berkat Allah, anugerah Allah, ya, seperti tadi kita baca di dalam Yudas 1 ayat 6, ada malaikat-malaikat yang tidak taat, ya, lalu mereka meninggalkan tempat kediaman mereka, ditahannya dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Nah, istilah dunia kekelaman itu dalam bahasa aslinya adalah Hades, atau di sini dituliskan Haidiois. Ya, Haidiois itu artinya dunia kegelapan atau dunia kelam. Yaitu adalah tempat pada awalnya adalah para roh-roh yang tidak taat kepada Allah, yaitu para malaikat. Nah, tapi ini juga akhirnya menjadi roh-roh dari manusia yang tidak taat kepada Allah, yang artinya mengikuti jejak dari roh-roh jahat itu atau malaikat-malaikat yang tidak taat itu. Ya, jadi kalau ditanya apa itu Hades,
Hades adalah dari bahasa aslinya, ya, ini tempat, ya, Haidios atau Hades, yaitu satu tempat yang kelam, yang gelap, ya, yang dimana seperti spiritual prison atau penjara bagi roh-roh yang tidak taat Allah. Halo? Oke, terima kasih Pak. Berarti kalau gampangnya berarti Hades itu keterpisahan dengan Allah, seperti itu. Keterpisahan dengan Allah, tidak menerima kasih Allah, cinta Allah bersama-sama dengan dia di surga ya Pak. Nah, Ya, kemudian betul. mengapa sih Yesus Kristus, ya, kemudian mengapa sih Yesus Kristus itu harus turun ke neraka Pak? Kenapa dia harus repot-repot untuk turun ke neraka seperti itu? Bisa Bapak lebih jelaskan kepada kami semua pada sore hari ini? Nah, itulah mengapa Kristus itu menderita, mati, disalib, dan dikubur. Ya, ini adalah satu kemenangan karena dengan dia mati, ya, dia mengakhiri, ya, atau dia menghancuri Hades itu. Oke, mengapa? Karena dia turun ke situ, dia memberitakan kemenangannya atas kematian, ya, lalu dia membebaskan roh-roh yang menantikan dia di sepanjang abad, ya, misalnya dari Adam sampai terakhir, ya, pada masa dia dikubur itu, jadi dia membebaskan semua roh-roh mereka yang sudah menantikan Kristus. Jadi sebetulnya pasca itu sudah dimulai ketika dia dikubur. Artinya dia turun ke alam maut atau penjara tadi, Hades tadi, untuk memberitakan kemenangannya atas kematian. Begitu, Alda. Iya Pak, terima kasih. Kemudian apa sih yang Alkitab bicarakan tentang hal ini Pak? Kita bisa lihat di dalam kitab suci, ya. Misalnya ada bisa bacakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Amin. Iya. Jadi dia memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Ya, coba Alda bisa baca lagi 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. 1 Petrus 4 ayat yang ke-6, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Amin. Ya, berarti siapa yang memberitakan Injil kepada orang-orang mati? Tentu adalah orang-orang yang bisa masuk ke dunia orang mati. Nah, Kristus itu mati, berarti dia secara rohnya atau jiwanya turun ke dalam dunia orang mati yang disebut Hades tadi. Nah, kenapa Hades itu menjadi sesuatu yang menakutkan? Karena disitulah terdapat penguasa kerajaan maut itu, ya, atau penguasanya, yaitu para malaikat, ya, yang dipimpin oleh Lucifer yang tidak taat tadi dalam Yudas 1 ayat 6. Nah, ketika Kristus masuk ke dalam Hades itu, dia bangkit, bukan hanya bangkit, dia membebaskan. Sebab apa? Dia memberitakan Injil kepada orang-orang mati yang ada di penjara tadi. Ya, kalau kita bisa baca dalam 1 Petrus 3 ayat 20. Alda, coba bacakan.
1 Petrus 3 ayat yang ke-20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Iya. Nah, jadi eh, jelas ya bahwa orang-orang yang sudah mati ini adalah orang-orang yang juga mendengar Injil yang sama seperti orang-orang yang hidup. Kenapa mereka juga mendapatkan Injil itu ya karena mereka juga adalah roh-roh yang menantikan keselamatan sama seperti kita sekarang ini yang juga menantikan keselamatan. Ya, kalau orang-orang pada zaman Nuh, pada zaman Perjanjian Lama itu menantikan kedatangan seorang juru selamat, ya, Adam yang kedua, seorang Mesias. Nah, kita sekarang menantikan sama kedatangan juru selamat, Mesias, cuma kedatangan yang kedua. Jadi memang kita benar-benar diselamatkan oleh iman. Iman itu apa? Satu percaya pada apa yang belum terjadi, percaya pada satu pengharapan di dalam kasih. Nah, itulah artinya iman. Jadi, orang-orang di dalam Perjanjian Lama itu juga adalah orang-orang yang sama seperti kita mendengarkan Injil tentang kuasa Kristus yang menang atas dosa, iblis, dan maut. Itulah sebabnya Kristus turun ke dalam Hades, ke dalam alam maut, supaya mereka juga mengalami yang namanya kebangkitan. Artinya mereka dilepaskan ya dari penjara tersebut atau belenggu tadi dalam Yudas 1 ayat 6. Kira-kira gitu, Alda. Nah, kemudian Pak, bagaimana sih seharusnya kita mengomentari kata-kata yang berada dalam pengakuan iman Nikea butir kelima ini pada bagian ini? Dan bangkit kembali pada hari ketiga menurut Alkitab. Apa sih yang seharusnya kita komentarkan mengenai kata-kata ini, Pak? Oke. Sekarang kita lihat tentang kebangkitan ya. Tadi tentang Hades, saya kira cukup jelas ya. Ada di dalam teks 1 Petrus 3, 18 sampai 20 atau 21. Kemudian kita juga baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-6 ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-20 tentang tentang Hades tadi. Sebelum saya bahas itu Alda tentang kebangkitan, ada satu ayat tadi yang saya lupa. Coba kita buka Efesus 4 ayat yang ke-9 Alda. Efesus 4 ayat yang ke-9. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Oke, jadi bisa dikatakan itu adalah dia turun ke dalam dunia yang paling bawah itu menunjukkan bahwa ada dunia di bawah bumi ini. Yaitulah yang kita sebut sebagai satu alam spiritual. Ya, karena apakah benar di bawah bumi ini ada alam lagi? Ya tentu tidak. Ini maksudnya adalah sebuah metafor bahwa Kristus memang benar-benar masuk ke bagian yang paling bawah sekali. Jadi dia tidak hanya berinkarnasi di dunia ini, di bumi, tapi dia bahkan turun ke dalam dunia yang paling bawah, yaitu dunia orang mati, yang disebut sebagai Hades atau penjara tadi. Ya, untuk apa? Tadi saya katakan untuk memenangkan orang-orang yang dari sejak dulu memiliki pengharapan akan keselamatan. Ya, saya percaya ketika Kristus memberitakan Injil kepada dunia orang mati, mereka rohnya hidup, bisa meresponi, bisa tahu ya apa yang mereka impikan, cita-citakan ternyata terjadi pada hari di mana Kristus itu dikuburkan 2000 tahun yang lalu. Ya, dan bukan hanya orang-orang Perjanjian Lama, kepada seluruh orang-orang yang di luar Perjanjian Lama. Artinya seluruh manusia
yang sudah meninggal, ya, sebelum Kristus dikubur itu, mereka yang meresponi Injil itu akan diselamatkan. Ya, sama seperti siapapun sekarang yang meresponi Injil itu dengan hatinya percaya, maka dia akan diselamatkan. Jadi sama seperti dunia orang mati. Ya, kita bisa lihat Kristus turun ke dalam dunia orang mati itu menunjukkan bahwa dia adalah penakluk akan iblis, kematian, dan neraka. Ya, kita bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 ayat. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai yang ke-57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, jadi ini jelas ya bahwa Kristus turun ke alam maut supaya oleh kematiannya ya, dia memusnahkan, membinasakan si iblis yang memang tadi saya katakan penguasa atas maut atau Hades itu. Kita bisa baca Ibrani 2 ayat 14, Alda. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Amin. Iya, itulah kenapa dikatakan tadi dia harus turun ke dalam kerajaan maut. Ya, jadi kalau di dalam pengakuan iman Nisea dikatakan dia mati, dikuburkan, dan bangkit. Jadi ada jeda waktu kira-kira 3 hari lamanya itu, ya. Ngapain Kristus? Rohnya ada di mana? Ya, nah, kalau tadi di nyanyian pujian gereja mengatakan tubuhnya ada di kuburan, jiwanya ada di Hades tadi. Ya, nah rohnya ada di Firdaus atau di Taman Edennya Adam yang hilang itu bersama dengan penjahat yang disalibkan. Ya, nah apa yang terjadi dalam Hades itu jelas dinyatakan di dalam Ibrani 2 ayat 14 supaya dia membinasakan, ya. Atau kalau kita lihat di sini dikatakan ya, dia, yaitu jelas dikatakan adalah penguasa kematian. Nah, berarti tujuannya dia masuk ke dalam Hades itu adalah mengalahkan kuasa kematian, yaitu diabolos, iblis itu sendiri. Ya. Coba kita baca 2 Timotius 1 ayat 10, Alga. 2 Timotius 1 ayat 10. 2 Timotius 1 ayat yang ke-10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Amin. Iya. Berarti Kristus yang kita percaya itu adalah Injil yang mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kenapa tidak dapat binasa? Karena kuasa maut sudah dipatahkan. Dan itulah yang akhirnya ditunjukkan dengan kebangkitannya. Berarti kebangkitannya itu apa? Satu kemenangan atas
maut. Ya kan? Satu kemenangan atas maut, kuasa maut. Ya, kalau kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 10 tadi, atau dalam 1 Korintus 15 tadi, ya, Ibrani 2 ayat 14 tadi, nah itu jelas mengatakan bahwa apa tandanya sih dia mengalahkan kuasa maut itu, atau dia berhasil menang kematiannya tidak sia-sia, yaitu dia mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Berarti dia harus bangkit. Karena kalau dia tidak bangkit, maka seperti kata Rasul Paulus ya, itu semua adalah sia-sia. Ya, kita tadi Alda sudah bacakan ya dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Ya, ayat 54 itu jelas dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya. Nah, kita masih banyak ayat ya. Kita baca Roma 16 ayat 26. Ya, dikatakan di situ. Kita baca juga Roma pasal 2 ayat 7. Hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ya, kita bisa baca Titus 2 ayat 11. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, ya. Jadi kebangkitan itu menunjukkan dia mengalahkan maut dan memberikan kita hidup yang kekal. Nah, tadi kembali kepada pertanyaannya, mengapa penting menurut kitab suci dalam pengakuan iman Indonesia itu? Ini penting sekali karena kebangkitannya itulah yang sudah dinanti-nantikan oleh orang sepanjang segala zaman, ya. Dan itu dinubuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Oke, misalnya Alda bisa baca di dalam Yesaya 53 ayat 5. Ya, jadi kematian, kemudian kebangkitannya, ya. Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat yang kelima, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ya, ini adalah satu nubuat tentang penderitaan dan kematian Kristus. Yesaya 53 ayat 5. Ya. Nah, kalau kita tentang kebangkitannya, misalnya kita baca Kisah Rasul 2 ayat 27. Kisah Rasul 2 ayat 27. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Amin. Iya. Ya. Engkau tidak menyerahkan aku kepada Hades, dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, ini diambil dari Mazmur 16 ayat 10. Ya. Dan ini menjelaskan adalah kebangkitan Kristus yang sudah mengalahkan dunia orang mati itu. Coba Anda bacakan Mazmur 16 ayat 10. Markus yang ke-16 ayat 10. Mazmur 16 ayat 10. Mazmur 16 ayat yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Amin. Iya. Kita bisa baca lagi ya, banyak Mazmur menubuhkan tentang kebangkitan dia atau kemenangan dia atas. Jadi kita perlu pemahaman di sini bahwa kebangkitan Kristus itu bukan hanya pada saat dia rohnya kembali ke tubuhnya pada hari Minggu pagi itu. Tetapi kebangkitan itu sudah mulai terjadi ketika dia membangkitkan ya atau melepaskan jiwa-jiwa orang mati itu sejak di Hades itu. Oke. Nah, itu nubuatnya itu banyak dalam Mazmur 15 ayat Mazmur 16 ayat 10 ya.
Lalu Mazmur 49:15 di situ dikatakan Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati sebab ia akan menarik aku. Yaitu Mazmur 49:15 itu coba Alda bacakan Mazmur 49:15. Ini adalah pasca ya bagi kita bahwa kemenangan kita atas orang mati, dunia orang mati. Mazmur 49 ayat yang ke-15, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati sebab ia akan menarik aku. Amin. Betul. Siapa yang menarik? Dia. Berarti dia yang punya kuasa atas alam maut itu. Hanya dia yang bisa menarik. Ya. Nah, kita bisa lagi baca dalam Mazmur 73 ayat 24, Alda. Jadi kalau dikatakan dia bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, padahal pada masa itu konsili ini dinyatakan kitab suci seperti perjanjian baru itu belum dikanonkan secara fix. Ya, jadi kitab suci ini banyak kan merefer kepada perjanjian lama. Dan itu sudah dinantikan oleh orang-orang di sepanjang zaman di dalam perjanjian lama. Bahwa ada satu pribadi nanti yang akan bisa menaklukkan Hades itu atau kematian itu. Dan itu dibuatkan dalam banyak. Nah, makanya jadi kebangkitan Kristus itu bukan mendadak gitu ya, tetapi memang sudah di planning dari sejak awal. Bahkan di dalam Kejadian 3 kita baca ya, itu sudah ada menunjukkan akan ada kemenangan atas kuasa iblis. Ya, coba baca Mazmur 73 ayat 24. Mazmur 73 ayat yang ke-24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Iya, iya. Mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Artinya apa? Menarik tadi. Membawa aku keluar ke dalam dunia orang mati tadi. Ya, di dalam Mazmur 16 ayat 10 tadi. Kemudian kita baca juga Hosea 13 ayat 14, Alda. Hosea 13 ayat 14. Hosea 13 ayat yang ke-14, akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati, akan kutebuskan mereka daripada orang mati, daripada maut. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Amin. Nah, ini adalah nubuat tentang pasca, tentang kebangkitan itu. Ya. Jadi tadi kita bisa baca Mazmur 16, Hosea 13, ya, Mazmur berapa tadi? Mazmur 70, oke, ada Mazmur 49, ya tadi ya, ayat 15. Kemudian ada, jelas itu semua tadi dikatakan oleh Kisah Rasul dalam Kisah Rasul pasal 2, ya. Coba kita baca Kisah Rasul 2, 31 agak. Kisah Rasul 2 ayat 31. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Amin. Iya. Nah, ini adalah kutipan dari Mazmur 16 ayat 10 tadi. Ya, bahwa dia tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi apa namanya? Kalau pada masa itu ya di apa namanya di abad keempat ya atau
perumusan konsili Nikia itu yang disebut dengan sesuai dengan apa namanya kitab suci itu menegaskan bahwa apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama akhirnya terbukti dengan satu peristiwa historis ya dalam pribadi Kristus itu. Nah, itulah yang dituliskan menjadi perjanjian baru. Nah, kita bisa mengatakan digenapi di dalam perjanjian baru. Ya, jadi kalau dikatakan dia bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, itu maksudnya kitab sucinya adalah apa yang sudah dinubuatkan, dijanjikan di dalam perjanjian lama itu betul terjadi, lalu dituliskan, ditegaskan kembali oleh para rasul seperti Paulus, Petrus, Yohanes. Nah, itu menuliskannya kembali. Ya, tadi kita sudah menyebut banyak ayat tadi ya, ada Mazmur 49 ayat 15, hal seperti itu, Hosea 13 ayat 14, kemudian kita bisa lihat lagi Yesaya 25 ayat yang ke-8 ya. Coba bacakan Alda, Yesaya 25 ayat yang ke-8. Yesaya 25 ayat yang ke-8, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Amin. Iya. Ya. Nah, kita bisa baca lagi Esra 37 ayat 12, Alda. Esra 37 ayat 12. Bisa ulangi, Pak? Esra 37 ayat 12. Esra 37 tidak ada, Pak. Oh, sorry. Yehezkiel. Oh. Oh, Esra. Esra 30, Yehezkiel 37 ayat 12. 12. Ya. Yehezkiel 37 Sorry. ayat yang ke-12. Yeah. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Amin. Oke, jadi jelas bahwa menurut kitab suci itu artinya apa? Banyak sekali data-data tentang kebangkitan Kristus. Sehingga pengakuan Indonesia mengatakan bangkit sesuai dengan kitab suci. Jadi ini untuk menegaskan kembali bahwa kebangkitan Kristus itu bukan hanya dikarang-karang oleh Rasul Paulus atau dikarang oleh para murid-murid yang pertama, karena banyak ada tuduhan gitu ya. Tuduhannya adalah itulah murid-murid Kristus. Jadi ya wajar mereka itu belum bisa menerima kenyataan bahwa Kristus itu mati, sehingga mereka mengarang-aranglah bahwa Kristus itu tidak mati tapi bangkit. Karena ada satu shock psikologis yang mengatakan mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa guru mereka yang melakukan banyak mujizat itu disalib dan mati gitu. Akhirnya dikarang Injil-Injil ya atau surat-surat palsu dan sebagainya. Nah, kita tidak percaya dengan teori seperti itu. Kita percaya bahwa kebangkitan Kristus itu ditegaskan kembali oleh surat-surat Rasul Paulus, Petrus atau dalam perjanjian baru itu sebetulnya hanya menegaskan kembali apa yang terjadi di perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu sifatnya adalah nubuat, ya ramalan dan akhirnya digenapi. Lalu itu menjadi satu peristiwa atau kabar baik yang akhirnya dituliskan oleh para rasul dan menjadi Injil yang menyelamatkan. Ya, kira-kira gitu Alda.
Terima kasih Pak. Kemudian ada bagian yang begitu penting juga dikatakan bahwa Yesus Kristus itu bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Bapak katakan tadi bahwa para rasul atau murid-murid Yesus ini tidak hanya mengarang, melainkan mereka menggenapi apa yang sudah ada di perjanjian lama. Boleh Bapak tunjukkan data dalam perjanjian lama yang mengarahkan bahwa Yesus Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga, Pak? Terima kasih. Ya, jadi apa yang terjadi dengan kematiannya, penguburannya, kebangkitannya itu semua dinubuatkan ya. Tadi kan saya memberikan beberapa ayat tentang kemenangannya atas alam maut. Dengan kata lain itu adalah kebangkitannya atau pasca yang kita alami. Tentang 3 hari ya di dalam maut atau di dalam kubur, kita bisa baca itu juga ada dalam perjanjian lama dalam kitab Yunus 1 ayat 17 ada. Yunus 1 ayat 17. Yunus 1 ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Iya. Nah, kalau kita baca perjanjian lama, itu semua full of tipologi. Artinya bahwa itu semua penuh dengan ramalan-ramalan yang akan digenapi di dalam Kristus. Ya, misalnya baca di dalam Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat yang ke-44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Amin. Oke, tapi lihat ya, Mazmur sudah digenapi ya, tadi ada contoh-contohnya kan. Kemudian nabi-nabi tadi kita ambil tentang Hosea, Yesaya, benar ya? Kemudian kitab Taurat Musa kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 3 ya. Nah, itu semua digenapi tentang menggenapi siapa? Aku. Ya kan? Lukas 24 44, yaitu siapa aku itu? Kristus. Ya. Jadi apa yang terjadi kepada Kristus ini sampai dia bangkit itu semuanya sudah ditulis di dalam kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi, Mazmur. Termasuk Nabi Yunus ini. Bahwa dia ada di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam lamanya. Itu refer kepada 3 hari 3 malam dia ada di dalam Hades itu. Ya, 3 hari 3 malam itu di dalam perhitungan kalender Yahudi itu begitu Kristus itu mati itu malam yang pertama ya, dia mati jam 3 sore itu sudah matahari mulai terbenam, itulah malam yang pertama ya. Lalu dia ada di mana malam yang pertama? Dalam perut ikan. Nah, perut ikan itu adalah gambaran dari Hades tadi. Ya. Lalu hari Sabtu, ya kan? Mungkin malam lagi itu masuk ke Jadi begitu hari itu gelap ya, karena di masa penyaliban Yesus itu hari itu sudah mulai gelap ya, ketika dia mati itu hari gelap. Itulah hari pertama atau malam pertama. Kemudian dia dikuburkan, itulah malam yang sudah masuk ke malam kedua, hari Sabtu. Kemudian dari Sabtu menuju ke Minggu itu malam yang ketiga. Nah harinya, dalam hari itu istilahnya siang ya, di mana matahari ada. Nah ketika hari pertama ketika dia disalibkan, lalu pada Sabtunya hari kedua, lalu pada Minggu paginya itu hari yang ketiga. Nah hari yang ketiga itulah menunjukkan
tubuh dan rohnya bersatu kembali. Ya, di mana Yunus dibebaskan dari perut ikan tadi. Nah, kita bisa lihat para penulis Perjanjian Baru mengerti sekali ayat ini. Bahwa Yunus 1 ayat 17 itu dibaca di dalam konteks penguburan atau kebangkitan Kristus. Kita bisa baca Matius 12 ayat 40. Alda. Matius 12 ayat yang ke-40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Amin. Iya, itu Matius menafsirkan Yunus 1 ayat 17 itu secara tipologi digenapi dalam diri anak manusia. Jadi kalau Yunus digambarkan 3 hari 3 malam di perut ikan, maka sama seperti anak manusia 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Ya, berarti di bagian bumi yang paling bawah. Ya, disebut tadi Hades tadi. Ya, kita bisa baca lagi Matius 16 ayat 4, ya. Bahkan Rasul Yohanes juga melihat hal yang sama, ya. Coba baca kitab Injil Yohanes 4 ayat 6. Bisa ulangi Pak, Yohanes 4 ayat 6. Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Sorry. Bukan ayat ini ya. Yunus 4 ayat 6 ya maksud saya. Oke, gitu Lukas 11 ayat 30 aja. Lukas 11 ayat 30. Lukas 11 ayat yang ke-30. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Amin. Oke, jadi pemahaman penginjil Lukas mengatakan Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe. Ya, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Jadi kita lihat ya, baik Matius, Lukas, para penulis kitab Perjanjian Baru ya, yang lain misalnya Petrus tadi, Paulus, Yohanes, semuanya melihat itu adalah sesuai apa yang terjadi kepada Kristus itu sesuai dengan kitab suci. Ya, tadi yang saya maksud Yohanes itu bukan Yohanes 4 ya, tapi Yohanes 5, Yohanes 5 ayat yang ke-44. Ya, Yohanes 5 ayat 44-45 Alda. Yohanes 5 ayat 44 sampai 45 Pak? Ya, 46 Pak, sampai 46. Ya. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Iya. Amin. Ya. Jadi jelas Yohanes juga punya pandangan yang sama bahwa Kristus misalnya dia mati dan dia bangkit itu sesuai dengan kitab suci, sebab Yohanes mendengar sendiri bahwa apa yang sudah ditulis ya oleh Musa misalnya itu adalah tentang aku, ya, tentang Kristus itu sendiri. Sebab jika kamu percaya kepada Musa,
tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, ini teks-teks yang sekarang seolah-olah terlupakan, ya, bahwa perjanjian lama itu berdiri sendiri, ya, sepertinya kayak tidak ada korelasinya dengan perjanjian baru. Pada Kristus sendiri yang ngomong di dalam Yohanes 5:46 bahwa itu digenapi atau di apa namanya, diwujud nyatakan, ya. Digenapi itu artinya diwujud nyatakan oleh Kristus, ya. Kita lihat Lukas 24 ayat 27 ada, coba bacakan. Lukas 24 ayat 27. Lukas 24 ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Amin. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya, satu pemahaman dari beberapa contoh penulis kitab suci, ya, bahwa benar yang dikatakan dalam pengakuan Imanesia tadi, dia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, sekarang kita tekankan tentang kebangkitan itu sendiri, ya, sesuai dengan kitab suci itu. Apa maksudnya? Tadi pertama, poin yang paling penting adalah bahwa kebangkitan itu menunjukkan dia mengalahkan maut, atau dia mengalahkan iblis, sang penguasa maut. Tadi di dalam Ibrani tadi. Kemudian itu digenapi dalam Ibrani, ya, ditulis dalam Ibrani, tapi sebelumnya sudah dinubuatkan dalam banyak perjanjian lama, dalam Mazmur, dalam kitab Hosea, Yesaya tadi, ya. Dan yang kedua adalah ketika dia bangkit itu berarti dia menang atas alam maut. Yang kedua berarti dia membebaskan atau dia menyelamatkan orang-orang yang menaruh pengharapan kepada dia. Nah, ini akhirnya pasca di alam maut itu menjadi tipologi lagi nanti kepada kita, kebangkitan yang akan kita alami ketika kita dibangkitkan dari kematian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa baca di dalam Roma 4 ayat 25, Alda. Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat yang ke-25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Iya. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa anak Allah itu menderita, mati, dan bangkit untuk our justification. Ya, kalau kita baca dalam Roma 4 ayat 25. Jadi untuk pembenaran kita. Nah, berarti tidak hanya untuk orang mati yang sudah mati, tetapi untuk kita ini yang masih hidup, berarti kita menerima justifikasi. Kemudian ini adalah satu ransom for all. Satu ransom for all itu satu penebusan. Jadi kebangkitan itu bisa dilihat sebagai satu penebusan. Berarti apa? Kristus membayar dengan nyawanya untuk mendapatkan kita kembali, itu artinya penebusan. Jadi satu bayaran yang mahal dengan nyawanya sendiri untuk merebut kita dari kematian. Nah, kalau orang-orang mati itu merebut orang-orang mati itu dari alam maut. Kalau kita direbut dari bukan alam maut karena kita kan belum mati, tidak ada di alam maut, tapi merebut kita dari kematian, di mana nanti kematian tidak akan menguasai kita lagi. Ya. Bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu bisa baca dalam 1 Timotius 2 ayat 6. Alda. Satu Timotius 2 ayat yang ke-6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi kita semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Amin.
Iya. Jadi untuk penebusan bagi semua orang. Kemudian satu lagi yang penting adalah Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat yang ke-9. Ibrani 5 ayat yang ke-9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Oke. Jadi pertama kita bisa lihat Rasul Paulus menekankan anak Allah ini, Kristus ini, dia menderita, mati, dikuburkan, lalu bangkit adalah untuk pembenaran kita, untuk penebusan kita, dan untuk keselamatan kita. Ya, nah 3 hal itu. Jadi justification, ransom, and salvation. Nah, tiga-tiganya itu sebetulnya adalah yang sering kita sebut sebagai apa namanya keselamatan, ya. Dan kalau kita kembali lagi kepada pengakuan iman Nisea, bahwa dia melakukan itu untuk ngapain? Untuk keselamatan kita. Ya, masih ingat dalam butir iman Nisea yang ketiga, butir ketiga, untuk keselamatan kita. Ya, oke. Nah, dan itu keselamatan kita atau tadi justification, ransom, dan salvation itu kita terima melalui baptisan. Kenapa melalui baptisan? Karena dengan baptisanlah kita akhirnya bisa ikut secara misteri, ikut atau berpartisipasi dengan tadi penderitaannya atau penyalipannya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya lewat baptisan. Ya, coba baca Kolose 2 ayat 12 Alda. Kolose 2 ayat yang ke-12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ya, amin. itu jelas bahwa melalui baptisanlah kita menerima karya Kristus tadi yang mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Ya, kita juga bisa nanti lihat dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3 sampai ke 5 ada. Roma pasal yang ke-6 ayat 3 sampai yang ke-5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Iya, berarti baptisan ini sekali lagi bukan hanya sekedar lambang, ya, tapi ini adalah proses kita ikut di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, ya, sehingga ada link yang tidak terputus antara Kristus yang bangkit dengan kita, ya. Jadi kita ketika kita dibaptis itu seolah-olah kita itu kayak dibawa kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu oleh Roh Kudus, ya, secara misteri. Nah, kita mengalami penyatuan. Kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 tadi, ya, kita dipersatukan di dalam kematian dan penguburan dan kebangkitannya. Jadi kalau baptisan itu kayak pasca buat kita, ya, pasca pribadi kita. Jadi kalau kita dibaptis di dalam Kristus, kita mengalami
Paskah itu sendiri, yaitu kematian, penguburan, dan kebangkitan hidup itu. Oke, kira-kira gitu, Alda. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Pada saat Yesus dibangkitkan, Yesus menampakkan diri kepada ada Maria Magdalena, kemudian dia juga menampakkan diri kepada orang-orang atau kedua muridnya yang pergi ke Emmaus, dan juga dia suatu hari dia juga dilihat oleh lebih dari 500 orang, Pak. Pertanyaannya Betul. seperti ini. Mengapa Yesus Kristus setelah kebangkitannya dia harus menampakkan dirinya kepada para rasul itu selama 40 hari? Bisa saja kan hanya 3 hari ke, hanya 1 minggu ke. Kenapa harus selama 40 hari, Pak? Ya, selama 40 hari inilah dia terus mengajarkan tentang misteri kerajaan surga ya, atau kerajaan Allah kepada para murid-muridnya. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Ada Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Oke. Jadi jelas apa tujuannya selama 40 hari dia menampakkan diri, yaitu untuk menunjukkan apa namanya bukti ya bahwa dia hidup. Jadi bahwa dia hidup itu penting sekali. Nah pertanyaan misalnya kenapa 40 hari? Nah ini jelas adalah juga satu apa untuk menunggu penggenapan terjadinya hari Pentakosta, Alda. Ya, hari Pentakosta itu adalah hari panen raya bagi orang Yahudi. Ya, dan seperti Yesus telah beritakan bahwa dia akan mengutus Roh Kudus untuk apa? Untuk menjadi kayak asisten penolong Yesus kepada para muridnya. Dan pada hari Pentakosta itulah merupakan hari turunnya Roh Kudus. Artinya apa? Hari panen raya. Artinya panen raya dalam pengertian itu bukan lagi dalam pengertian secara pertanian ya, tetapi panen jiwa. Artinya banyak orang yang akan menerima Kristus atau Injil itu dan mereka dibaptis dan akhirnya mereka diselamatkan menjadi katakanlah menjadi gereja atau orang percaya pada saat itu. Ya, jadi Yesus menunggu apa namanya hari Pentakosta ya, yang kira-kira pada saat itu berapa orang ya yang menerima dia. Kita bisa baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke tidak salah 15 ya. Kisah Rasul 1 15 Alda. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Oke. Ya, kira-kira 20 orang. Iya, 120 orang lah inilah yang apa namanya yang menyaksikan ya kenaikan Kristus. Lalu 10 hari kemudian tibalah hari Pentakosta. Ya. Nah,
Kita lihat di sini, pada hari Pentakosta ini adalah hari yang ke-50 setelah Paskah. Nah, ini berbicara tentang panen akan jiwa-jiwa. Ya, kira-kira gitu aja. Oke Pak, terima kasih untuk waktu yang Bapak telah berikan. Sampai di sini saja pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dan diskusi kita sampai di sini Pak. Oke, thank you Alda. Semoga ini memberikan kita sedikit pemahaman ya tentang pengakuan iman Nisea, tentang kebangkitannya, dan aplikasinya bagi kita adalah tadi yang paling penting kita percaya akan historitasnya, tapi lebih penting adalah tentang kebangkitannya itu kita diselamatkan dari kematian, dari dosa, bahkan dari cengkraman iblis, ya. Asal kita terus percaya kepada Kristus dan kita terima melalui baptisan kita. Thank you Alda dan semuanya. Sampai ketemu pada pengakuan iman yang ke-6, ya, atau butir yang ke-6.